Jeng 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 jeng. Iya sudah ada bapaknya sudah. Ganteng nggak Pak? Ganteng dong. Nah, berarti sudah siap dimulai sudah? Kira-kira Bapak sudah siap belum? Siap. Siap. Tapi sebelumnya Bapak Ibuku, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak boleh perkenalkan dulu namanya siapa, usianya berapa, alamatnya dari mana Pak? Nama saya Edwin, umur 67 tahun, alamat Perumahan Bukit Hijau 1 Kedua. Ada Bapak Edwinnya, tepuk tangan dulu dong buat Bapak Edwinnya. Umurnya tadi berapa Pak? 67 tahun. 67 tahun, Bapak Ibuku alamatnya dari Bukit Hijau 1 Bapak Ibuku ya. Dan juga Bapak, kalau boleh tahu jauh-jauh dari Bukit Hijau datang ke sini, keluhan yang dirasakan itu apa aja kemarin Pak? Ya memang saya sudah lama mengidap penyakit diabetes. Ya. Pertama saya memang gak mengetahui ciri-ciri yang namanya diabetes itu. Katanya sering buang air ke kamar mandi, sering ngantuk. Itu enggak saya alami, makanya saya itu agak agak pede lah ya. Jadi saya tahunya itu badan saya yang kurus, bertambah kurus ya. Padahal makannya itu kuat. Jadi saya putuskan untuk ke rumah sakit, ke Caritas. Ternyata setelah diperiksa, gula darah saya itu sudah mencapai 529. Nah, jadi dari situ memang saya itu disuruh langsung tinggal di rumah sakit itu Name. Tapi saya kan belum ngasih tahu dengan istri saya bahwa saya itu mau nginep di sana. Jadi saya katakan dengan dokternya itu saya pulang dulu. Nah, jadi akhirnya saya ceritakan itu dengan istri saya nggak mau tinggal di rumah sakit. Nah, jadi saya datang lagi dikasih obat metformin yang 500 mg. Berarti ini keluhannya di bagian kaki Bapak Ibuku ya. Jadi penyebab kakinya dikarenakan namanya diabetes Bapak ya. Diabetesnya ini cukup tinggi Bapak Ibuku, 259 Pak ya. Kira-kira tinggi atau tidak? Tinggi ya Bapak Ibuku, sehingga itu yang membuat sakit kaki beliau. Itu Bapak, kalau boleh tahu juga sakit diabetes kakinya ini yang dirasakan sudah berapa lama? Jadi yang sakit di kaki ini lebih kurang 3 tahun. Lebih kurang 3 tahun Bapak Ibu, ya lama atau tidak? Lama ya Bapak Ibu, jangankan 3 tahun Bapak Ibu. Coba deh Bapak Ibu, kalau misalnya sakitnya 1 hari, 2 hari saja sudah sangat menderita, betul atau tidak? Betul ya Bapak Ibu, apalagi kan sampai 3 tahun, pastinya sangat menderita sekali Bapak Ibu ya. Dan juga Bapak, kalau boleh tahu ya, kalau misalnya kakinya lagi kambuh-kambuh, waktu pertama kali datang ke sini, rasa kakinya gimana Pak? Ya memang kalau rasa sakitnya itu efek dari gula darah kemarin mungkin ya. Jadi kalau kita jalan itu kayaknya melayang-layang gitu. Nah, karena terasa di telapak kaki itu tebal. Nah, jadi kalau kita tekan sakit. Nah, itu. Jadi saya putuskan lah ya. Saya ketemu sama kawan namanya Pak Siregar, Opung itu. Jadi kita ngobrol bahwa ada di sini terapi untuk menghilangkan penyakit gitu. Jadi saya putuskanlah di sini. Jadi saya sudah berjalan selama 1 bulan. Berarti kalau misalnya dibawa jalan Bapak Ibuku dulunya ini, kalau misalnya dibawa jalan jauh itu tidak bisa, terasa melayang-layang Bapak Ibuku ya. Karena kan bagian kakinya kalau misalnya dibawa berdiri, mohon maafnya rasanya sakit Bapak ya. Kalau misalnya untuk naik turun tangganya kemarin gimana Pak waktu pertama kali datang ke sini? Ya kalau setelah diterapi selama 1 minggu itu sudah agak mending enteng. Sebelumnya harus saya pegang dulu itu besi sakit.
Berarti Bapak Ibu dulunya ini juga naik turun tangganya susah, terasa sakit. Mohon maafnya Bapak Ibu, ini kalau misalnya naik turun tangga harus berpegangan Bapak Ibu, harus ibarat pengantul Bapak Ibu ya, berpegangan di besi tangga, harus satu-satu dulu karena kan sakit Bapak Ibu, menahan yang namanya rasa sakit di bagian kaki tadi Bapak Ibu. Bahkan Bapak juga kalau boleh tahu ibadahnya gimana waktu itu, terganggu nggak Pak? Ya jelas semua aktivitas kita pasti terganggu. Iya Bapak Ibu, ya jelas aktivitas juga terganggu Bapak Ibu. Coba bayangkan, untuk naik turun tangga saja susah Bapak Ibu, harus menahan sakit, jalan jauh tadi tidak bisa, rasanya seperti melayang-layang Bapak Ibu, ibadah juga terganggu, bahkan aktivitas yang lainnya juga terganggu. Kira-kira menderita atau tidak? Menderita Bapak Ibu ya. Tapi Bapak kan juga tidak berdiam diri saja, masih ada usaha pengen cepat sembuh. Kalau mana mulai tahu berobatnya kemana aja kemarin Pak? Saya berobat ke dokter ya. Nah, setelah sudah dari dokter, jadi saking banyak obat yang mau kita konsumsi ini, saya stopkan. Jadi hanya untuk pencegahan gula darah itu yang weekly 2 mili. Nah, cuma itu aja. Berarti dulunya berobat Bapak Ibu sempat juga yang namanya ke rumah sakit, yang namanya itu juga pernah dikasih yang namanya obat. Obatnya berapa banyak Bapak satu harinya? Ada 5 ya tuh. 5 butir satu harinya, berapa kali itu minumnya? Itu 1 hari 5. Satu kali minum 5 butir Bapak Ibu ya. Itu berapa lama minum obatnya? Apakah selama 1 Pak? Jadi saya minum itu hanya 1 tahun. Saya lihat obat itu banyaknya, termasuklah obat tulang. Saya kira kemarin itu ini penyakit tulang. Nah, tahu-tahu setelah saya konsultasi dokter lain, itu pengaruh dari diabetes. Jadi dari gula darah yang tinggi itu. Nah, jadi sekarang saya obat-obat itu saya stop semua. Iya Bapak Ibu ya, berarti kan satu harinya banyak Bapak Ibu sebanyak 5 butir. Coba deh Bapak Ibu bayangin, kalau misalnya sehari saja 5 butir dikalikan dengan setahun, kira-kira Bapak Ibu banyak nggak obat yang masuk ke dalam tubuh Bapaknya? Banyak Bapak Ibu ya, mungkin sudah tidak terhitung lagi, sudah beribu-ribuan, betul atau tidak? Betul Bapak Ibu, mohon maafnya juga sudah minum obat sebanyak itu. Bapak, perubahannya gimana? Ada nggak waktu minum obat perubahannya? Justru nggak ada perubahannya itu, maka saya stop. Nah itu, jadi saya takut ada efek ke yang lain. Nah gitu, jadi kesampingan itu ke yang lain, saya stop. Iya Bapak Ibu, berarti kan bukan tidak menjamin yang namanya kesembuhan. Sudah minum obat Bapak Ibu sudah sehari 5 butir, tidak ada yang namanya perubahan Bapak Ibu. Sampai akhirnya Bapak tadi diajak oleh orang baik, yaitu namanya Bapak Siregar ya. Iya, Bapak Siregar. Bapak Siregar, tepuk tangan dulu dong buat Bapak Siregarnya. Berarti Bapak Ibu Bapak Siregarnya ini orang baik atau tidak? Baik ya Bapak Ibu, hatinya bukan sangat baik lagi, hatinya sangat luar biasa, hatinya sangat mulia sekali. Kenapa Bapak Ibu? Karena kan beliau telah menginformasikan saya berkaitan kepada Bapak Edwinnya. Berarti kan hatinya sangat baik, beliau peduli terhadap kesehatan sama orang lain. Bapak Ibu, kita doakan Bapak Ibu untuk Bapak Siregarnya ini dimanapun beliau berada, semoga beliau diberikan kesehatan selalu, panjang umurnya, lancar rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Tepuk tangannya dulu dong. Berarti kira-kira Bapak Ibuku, Bapak Siregarnya harus dicontoh atau tidak? Harus Bapak Ibuku harus dicontoh. Kenapa? Karena Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu mau penyakitnya cepat sembuh, bukan terapinya rutin setiap hari saja. Harus bagaimana Bu Mona? Harus Bapak Ibuku menjadi orang baik. Dengan cara apa? Dengan cara Bapak Ibu informasikan center-nya, mungkin kan banyak di luar sana Maya. Coba Bapak Ibu merenung sebentar Maya. Bayangkan keluarga Bapak Ibu banyak gak yang sakit? Banyak. Keluarganya atau teman-temannya, tetangganya banyak atau tidak? Kan banyak Bapak Ibu kan harus berbuat baik juga, supaya yang Maha Kuasa juga mempercepat kesembuhan Bapak Ibuku semuanya. Oke, siap. Tepuk tangannya dulu dong. Iya. Dan juga Bapak, kalau boleh tahu
lebih kurang 1 bulan. Lebih kurang 1 bulan Bapak Ibuku ya. Tapi Bapak ingat nggak waktu pertama kali datang ke Center KL terapi di sini reaksi apa yang dirasakan Pak? Memang ada reaksinya, aku terasa ada gatal-gatal kan ya. Nah, mungkin ada efek dari terapinya gitu. Iya, gatel-gatel Bapak Ibuku ya. Iya Bapak Ibu. Kalau misalnya terkena reaksi gatel-gatel itu bahaya atau tidak? Tidak Bapak Ibuku. Tandanya kalau reaksi itu adalah proses yang namanya suatu penyembuhan. Tandanya penyakit kita ini akan disembuhkan. Kotoran, racun yang ada di dalam tubuh kita ini akan dikeluarkan semua Bapak Ibuku ya. Contohnya Bapak Ibu kayak Bapak Edwinnya tadi terkena reaksi yang tidak enak, pulang-pulang terapi merasain gatel-gatel. Tapi kira-kira di sesi kali ini ada nggak pulang-pulang terapi merasain gatel-gatel? Yang gatelnya di tangan, gatelnya di lutut, gatelnya di kaki ada atau tidak? Coba angkat tangannya. Kegatelan? Oh tidak. Berarti bukan kegatelan ya? Oh bukan. Berarti gatel gak? Gatel. Kenapa pulang-pulang terapi kok badannya tambah gatel-gatel, keluarnya bentol-bentol Bapak Ibuku? Kan tandanya seperti Bapak Edwinnya tadi Bapak Ibuku, ini bisa jadi yang namanya dari bahan kimia atau zat kimia. Contohnya kayak obat-obatan tadi Bapak Ibuku sudah banyak dikonsumsi dari makanan, dari apa yang kita minum, itu masuk ke dalam tubuh kita, ini akan dikeluarkan Bapak Ibu lewat lubang yang paling banyak di tubuh kita adalah lubang korin yang berupa keringat, makanya rasanya gatel Bapak Ibuku. Tapi itu bahaya atau tidak? Tidak Bapak Ibuku semuanya ya. Tapi ada lagi Bapak Ibuku selain gatel-gatel, ada nggak pulang-pulang terapi merasain kepalanya pusing? Coba angkat tangannya. Oh ada, banyak Bapak Ibuku ya. Kenapa Bu Mona kok pulang terapi kepalanya tambah pusing, bukannya tambah enak? Tandanya Bapak Ibuku kalau misalnya pulang-pulang terapi kepalanya pusing-pusing, aliran darah Bapak Ibuku yang menuju ke otak itu kan tidak lancar, menggumpal. Makanya kalau misalnya pulang-pulang terapi dari Center KL merasakan pusing-pusing, tandanya Bapak Ibu aliran yang darah tadi yang menggumpal, yang tidak lancar tadi akan dilancarkan kembali. Makanya rasanya pusing. Tapi selain pusing-pusing juga ada nggak pulang-pulang terapi badannya sakit semua? Ada Bapak Ibuku ya. Kenapa pulang-pulang terapi kok badannya sakit semua? Kan tandanya kan tubuh Bapak Ibuku mohon maafnya semakin bertambahnya usia kan mohon maafnya agak sakit, betul atau tidak? Betul ya, karena tubuh Bapak Ibuku tadi semakin kaku, Bapak Ibuku belum terbiasa, sehingga kalau misalnya dibawa terapi, otot yang kaku tadi, otot yang belum terbiasa tadi akan dilenturkan atau dilemaskan, makanya rasanya pegel Bapak Ibuku atau sakit semua. Tapi berbahaya atau tidak? Tidak Bapak Ibuku ya. Tapi selain itu ada juga nggak pulang-pulang terapi merasain mual muntah? Ada. Banyak atau tidak? Oh banyak. Kenapa bisa mual muntah? Tandanya Bapak Ibu lambung atau pencernaannya itu kan bermasalah. Adakah yang sakit asam lambung? Coba angkat tangan. Kan banyak Bapak Ibuku, sehingga lambung atau pencernaan yang tadi bermasalah, kotoran yang ada dalam tubuh kita ini akan dikeluarkan lewat sinyal mual dan juga muntah-muntah. Contohnya deh Bapak Ibuku semuanya, kalau misalnya mau BAB, kira-kira ada sinyalnya atau tidak? Sinyalnya apa? Iya, sakit perut, barunya terasa mules. Tapi kalau misalnya kotorannya sudah kita keluarkan seember, rasa perutnya gimana? Banyak ya seember. Tapi kira-kira kotorannya kalau sudah keluar rasa perutnya gimana? Enak. Betul Bapak Ibuku ya. Karena kotorannya sudah keluar. Sama halnya Bapak Ibuku dengan reaksi mual muntah tadi. Kalau kotorannya mau dikeluarkan kan bagus. Tandanya penyakitnya mau disembuhkan. Tapi kalau terkena reaksi tidak enak harus takut atau jangan? Jangan Bapak Ibuku ya. Tapi kan selain ada reaksi tidak enaknya, ada juga reaksi enaknya. Reaksi enaknya apa saja Bu Mona? Reaksi enaknya Bapak Ibuku ada nggak pulang-pulang terapi enak makan? Enak tidur? BAB lancar? Ada Bapak Ibuku semuanya. Jadi kalau misalnya terkena reaksi enak, terkena reaksi tidak enak, jangan takut, tapi terapinya dilanjutkan. Oke. Siap? Tepuk tangannya dulu dong. Dan juga Bapak, kalau boleh tahu sudah terapi selama 1 bulan ya, sudah terkena reaksi juga, perubahannya sekarang gimana kalau boleh tahu? Jadi yang tadinya tupas-tupas kaki saya ini yang tidak bisa
melangkah ini sudah enak kan, sudah agak hilang ya dalam 1 bulan. Alhamdulillah. Bahkan Bapak naik turun tangganya sekarang bagaimana kalau boleh tahu bedanya? Nggak pegangan juga sudah bisa. Sudah bisa, tepuk tangannya dulu dong. Alhamdulillah Bapak Ibuku naik turun tangannya sudah bisa. Bapak Ibuku yang awalnya dulu harus berpegangan, harus satu-satu Bapak Ibuku menahannya namanya rasa sakit. Sekarang Alhamdulillah sudah bisa. Bahkan Bapak kalau untuk jalan jauhnya gimana sekarang? Nggak ada pengaruhnya lagi. Nggak ada pengaruhnya lagi. Benar? Benar. Nggak bohong? Nggak bohong, tepuk tangannya dulu dong. Ibadahnya gimana sekarang? Ibadahnya lancar. Lancar juga, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya. Lagi-lagi ini bukti nyatanya Bapak Ibu semuanya datang ke center KL bisa ada perubahan Bapak Ibu. Coba bayangin Bapak Ibu yang tadinya mohon maaf jalan jauhnya tidak bisa seperti melayang-layang Bapak Ibu semuanya, ibadahnya terganggu Bapak Ibu, naik turun tangannya susah, sekarang sudah merasakan yang namanya perubahan. Alhamdulillah, tepuk tangannya dulu dong. Kira-kira Bapak senang nggak merasakan perubahan seperti ini? Ya sangat senang sekali. Sangat senang sekali Bapak Ibuku ya. Iya, kenapa Bapak Ibu? Karena kan kalau misalnya kita di luar sana Bapak Ibuku yang namanya mencari pengobatan kan susah, betul atau tidak? Betul Bapak Ibuku semuanya ya. Tapi kan alhamdulillahnya Bapak Ibu datang ke center kali ini tidak perlu bayar mahal. Bapak Ibuku semuanya cukup datang saja, cukup meluangkan waktunya untuk datang ke center KHL-nya. Bapak Ibu datang ke sini bisa ada perubahan, sakitnya bisa sembuh. Jadi kalau bisa Bapak Ibu mau sembuh, mau penyakitnya cepat sembuh, Bapak Ibu terapinya harus rutin setiap, jangan bolong. Oke, siap. Tepuk tangannya dulu dong. Nah Bapak, kira-kira ada nggak pesan-pesan yang Bapak mau sampaikan untuk pimpinan KHL ini, yaitu ada Mr. Lee-nya, Mr. Kim-nya, dan juga Mr. So-nya? Ada nggak pesan yang Bapak mau sampaikan? Ya terima kasih untuk Mr. Kim atau So. Terima kasih dengan adanya KHL ini masyarakat bisa disembuhkan tanpa mengenai pengobatan dari bahan-bahan kimia, jadi melalui namanya terapi. Dan juga Bapak, di sini kan ada penanggung jawabnya Ibu Yosi ya. Serta staf gurunya, anak-anak Bapak di sini, ada nggak pesan yang mau disampaikan? Dan juga pada semua penyelenggara yang ada di KHL ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan semuanya murah rezeki, diberkati oleh Tuhan. Saya kira dan terima kasih. Ya amin ya Rabbal alamin. Tapi Bapak kalau yang terakhir nih ya, kan ada Bapak Ibu juga di sini yang sudah nontonin Bapak dari tadi. Kira-kira ada nggak pesan yang mau disampaikan juga? Ya terima kasih untuk bapak-bapak sama ibu-ibu. Jadi kita harus rutin lah ya. Nah, jadi saya juga mengusahakan supaya jangan ada yang bolong lah setiap hari. Nah jadi mudah-mudahan di kemudian hari kita semua sehat semua dengan adanya KHL ini. Terima kasih. Ya amin ya Rabbal alamin. Tepuk tangannya dulu dong. Ya, dan juga Bapak terima kasih banyak ya. Kira-kira boleh tutup dulu nggak Pak? Ya, jadi pesan saya mudah-mudahan kita semuanya sehat, dan kita ucapkan terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya, tepuk tangannya dulu dong. Terima kasih banyak Bapak Evi ya. Semoga Bapak sehat selalu ya, panjang umurnya dan lancar rezekinya. Amin ya Rabbal alamin. Tepuk tangannya dulu dong. Iya Bapak Ibu. Berarti kan lagi-lagi bukti nyatanya ya bahwa sakit kaki datang ke center KHL ada perubahan atau tidak? Ada kesembuhannya atau tidak? Ada Bapak Ibu. Apakah dikasih obat? Jawabnya tidak, tangannya diangkat biar ngantuk. Apakah dikasih obat? Disuntik? Dioperasi? Tidak. Kalau misalnya tidak dikasih obat, tidak disuntik, tidak dioperasi, terus Bapak Ibu datang ke center kali ini, apanya yang diperbaiki? Tulang belakang. Iya, tulang belakangnya yang diperbaiki. Tulang yang miring tadi diapakan?
sehingga bisa membuat sakit kaki Bapak Ibu bisa sembuh. Bapak Ibu perantara dengan alat yang sangat luar biasa Bapak Ibu yang ada di Center KHR yang cara